Presiden yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu ke-5 Prapaskah kepada saudara-saudari sekalian, khususnya bagi jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Minggu di GTIB Jemaat Immanuel Tarakan. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, hingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada saat ini adalah Bapak Penatua Simon Rante. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 2, 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Umat yang dikasihi Tuhan, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai-Mu juga.
silakan duduk. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar, sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak bicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa. Baruilah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat yang ke-17 yang menyatakan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri
untuk mendengar perintah hidup baru, seperti tertulis dalam Yakobus pasal 1, Yakobus pasal 1 ayat 19 hingga ayat yang ke-22 yang menyatakan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk pada pemberitaan firman, dan sebaiknya kita mempersiapkan dulu bacaan kita, yaitu 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Dan jika Bapak Ibu jemaat sudah mendapatkannya, biarlah Alkitab kita tetap terbuka, dan mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak-Mu di dalam firman yang dibacakan dan diberitakan, sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu juga kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Hosiana. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 10. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 10 yang menyatakan, "Salam dari Paulus, Silvanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan.
Dalam penindasan yang berat, kami telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kami telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kami firman Tuhan bergema, bukan dari antara kami firman Tuhan bergema, bukan dari antara kami hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya, anugerah-Nya yang boleh mengantarkan kita tiba pada akhir minggu di bulan Februari tahun 2021 ini. Setiap hari selalu saja ada hal baru yang memperlihatkan kasih dan penyertaan Tuhan. Di balik itu ada juga tantangan, ada juga pergumulan hidup. Tapi di dalam Tuhan kita mampu menghadapinya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan kita pada hari ini, yaitu 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-10, kita melihat 5 hal. Yang pertama, Paulus mengucap syukur atas pertumbuhan iman jemaat yang diperlihatkan lewat tindakan mereka yang mau menjadi berkat bagi para pelayan Tuhan. Secara khusus kepada Paulus, dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika, Paulus sekurang-kurangnya 4 kali mengucap syukur atas jemaat itu dan bagaimana mereka menyambut pelayanannya. Yang kedua, Paulus menyatakan dengan sukacita bahwa jemaat di Tesalonika adalah orang-orang yang terpilih. Itu jelas di dalam ayat 1 hingga ayat yang ke-4 dari bacaan kita tadi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus percaya bahwa jemaat di Tesalonika telah dipilih oleh Allah untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh pengenalan akan Yesus Kristus sebagai juru selamat, jemaat Tesalonika terus bertumbuh dan menunjukkan perubahan di dalam hidup mereka. Mereka menjadi pribadi yang sangat mengasihi Tuhan dengan cara siap menolong dan menjadi berkat bagi sesama. Coba kita perhatikan di dalam bacaan kita, yaitu ayat 9 dan ayat yang 10. Paulus menjelaskan bagaimana oleh iman, usaha kasih, ketekunan,
pengharapan kepada Yesus. Jemaat itu meninggalkan kehidupan yang lama dan hidup dalam ketulusan memuliakan Tuhan. Tentunya ketika mereka meninggalkan hidup yang lama, maka segala hal yang menyangkut dengan kedagingan tentunya sudah akan ditinggalkan dan menjadi manusia baru. Mereka rajin berbuat baik dan tak pernah menyerah sekalipun menemui kesulitan. Dalam hal ini ada pengajaran bagi kita bahwa orang yang mengaku dirinya adalah pilihan Allah tapi hidupnya belum berubah, itu berarti dia membohongi dirinya sendiri. Jadi sekali lagi kami mau sampaikan bahwa ketika kita mengaku bahwa kita sudah menjadi manusia baru, kita mengaku bahwa kita adalah umat pilihan Allah, tetapi hidup kita tidak berubah, masih saja mementingkan diri sendiri, masih saja mementingkan hal-hal kedagingan, itu menunjukkan bahwa kita membohongi diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga dari 5 hal yang dapat kita ambil dari bacaan kita, Paulus mengingatkan jemaat Tesalonika dan kita semua bahwa iman, pengharapan dan kasih merupakan 3 kebajikan utama dalam kehidupan Kristen dan 3 bukti keselamatan. Dan Paulus bersukacita karena jemaat Tesalonika memperlihatkan itu. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu sekalian? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman harus selalu dinyatakan dalam perbuatan. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 26 di sana jelas dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Demikian juga setiap orang yang adalah pilihan Allah hendaknya hidup dalam kasih. Kasih yang dimaksud adalah jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Demikian dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 15. Nah, sambil melakukan kehendak Allah, setiap anak Tuhan haruslah tetap punya pengharapan. Sekalipun kenyataan sulit bagi kita, tetapi sebagai anak-anak Tuhan tidak akan kehilangan pengharapan dan tetap berserah diri kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lewat pengajaran ini kita diingatkan bahwa setiap jemaat seharusnya terdiri dari orang-orang yang mau bertumbuh dan belajar melakukan kehendak Allah. Menjadi anggota gereja tidaklah hanya namanya yang tercantum dalam anggota gereja, tetapi yang paling penting adalah memastikan namanya tercantum dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Jangan kita bangga kalau nama kita sudah tercatat di gereja A atau di gereja B, tetapi nama kita tidak tercatat dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Hendaknya kita masing-masing memeriksa diri kita sendiri. Apakah kita sudah benar telah menjadi pribadi yang baru di dalam Tuhan dan termasuk dalam orang-orang pilihan Allah. Jika kita menjadi pilihan Allah, maka kita pasti mampu mengalahkan dunia. Kita pasti mampu mengalahkan kedagingan kita. Hal yang keempat yang mau disampaikan di dalam firman Tuhan pada saat ini adalah bahwa sejak berdirinya jemaat di Tesalonika, Paulus memandang mereka dengan penuh sukacita dan rasa syukur karena mereka menjunjung tinggi nama Kristus. Dalam beberapa bidang kehidupan, mereka menjadi teladan yang mengagumkan. Mereka patut menjadi teladan. Jelas dalam ayat 5 dan ayat 7 bacaan kita tadi.
Mereka menyambut firman Tuhan dengan kerendahan hati dan mau dinasehati dan mau berubah dalam kebenaran. Mereka menghormati dan mengikuti arahan pemimpin rohani mereka. Tidak hanya bagi mereka firman yang diterima, tetapi mereka juga mendorong setiap orang untuk bertumbuh oleh pendengaran firman Tuhan. Mereka setia mempercakapkan firman Tuhan dan saling membantu untuk melakukan firman Tuhan. Dalam setiap hal, jemaat di Tesalonika merupakan teladan yang patut ditiru. Kunci keberhasilan mereka adalah iman, pengharapan, dan kasih. Dan tentunya kasih mereka adalah kepada Tuhan dan sesama. Tetapi yang terutama adalah kasih kepada Tuhan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat bacaan kitab tadi pada ayat 8, 9, dan 10, kita bisa mengetahui hal kelima yang bisa kita pelajari, yaitu jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang bersemangat berpengharapan. Tidak hanya dalam situasi yang baik-baik saja mereka bersemangat, tetapi ketika keadaan menjadi sulit, mereka tak kehilangan semangat untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah beberapa hal yang dilakukan oleh jemaat di Tesalonika, dan sepatutnya apa yang telah diteladankan oleh jemaat di Tesalonika itu juga yang harus kita perbuat. Jemaat di Tesalonika seperti juga kita adalah jemaat yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, marilah bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan. Sambutlah dengan kerendahan hati firman Tuhan yang menasehati dan membantu kita untuk bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati jemaat sekalian. Amin. Kita bersaat teduh. Jemaat Tuhan bersama gereja di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji syukur dan sembah bagi-Mu saja ya Allah Bapa di surga, yang telah menganugerahkan kesempatan dan waktu untuk kami kembali memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama-Mu. Terima kasih juga untuk waktu yang terindah, di mana kami telah membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa meskipun banyak tantangan dan rintangan, bahkan mungkin penderitaan berat, namun kami tetap harus memiliki semangat dalam pertumbuhan iman yang secara terus-menerus. Terima kasih Tuhan, mampukan kami oleh tuntunan Roh Kudus, bukan hanya sebagai pendengar-pendengar firman Tuhan, tetapi biarlah kami dimampukan sebagai pelaku firman Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami mau berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang tersebar di seluruh muka bumi. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin gereja dimanapun Tuhan tempatkan. Tuhan pakai mereka agar suara kenabian boleh disampaikan oleh setiap hamba-hamba-Mu, dan melalui kehadiran mereka banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Kami berdoa secara khusus untuk gereja kami Tuhan, GPIB, dan lebih khusus lagi adalah jemaat kami GPIB Immanuel Tarakan. Tuhan memberkati akan setiap pelayan-pelayan-Mu yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah jemaat kami. Tuhan memberkati ketua majelis jemaat kami, Ibu Pendeta Retno Wendirinda Siahaan. Tuhan memberkati juga Pendeta Gloria Tiffany Salau. Memberkati juga seluruh diaken dan penatua, keenam unsur Pelkat, komisi-komisi, Yapendi, pegawai-pegawai gereja, panitia, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat kami. Biarlah Tuhan memberkati kami semua di tengah-tengah kehidupan kami pribadi maupun keluarga. Demikian juga ya Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang tertimpa bencana alam. Apakah itu tertimpa banjir, tanah longsor, bahkan gempa bumi, dimanapun mereka ya Bapa di surga, ulurkanlah tangan kasih-Mu melalui saudara-saudara kami untuk menolong mereka yang tertimpa bencana, dan biarlah mereka boleh melihat bahwa mereka tidak sendirian, tetapi ada Tuhan yang selalu mau menolong dan memberkati kehidupan mereka. Kami berdoa juga bagi masyarakat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, bahkan sampai ke tingkat RT sekalipun. Tuhan kiranya memberkati mereka di dalam menjalankan tugas tanggung jawab. Tuhan pakai mereka sehingga mereka dapat melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka
untuk menghantarkan kehidupan bangsa dan negara kami hidup dalam suasana yang penuh dengan damai sejahtera. Pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih terus berlangsung bahkan di seluruh penjuru dunia, ya Bapa di surga, kiranya ini menjadi satu pelajaran juga bagi kami agar kami lebih sungguh-sungguh memperhatikan hidup sehat. Bagaimana kami bisa hidup bersahabat dengan isi dunia ini, bagaimana kami bisa menghadirkan damai dan sejahtera di muka bumi ini. Usaha pemerintah dengan cara vaksinasi, ya Bapa di surga, kiranya Engkau memberkati sehingga pada akhirnya nanti semua masyarakat kami, masyarakat Indonesia akan boleh menerima vaksinasi sehingga pandemi ini akan segera berakhir. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau berdoa untuk warga jemaat kami yang berhari ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Tuhan kiranya memberkati mereka. Biarlah sukacita dan damai sejahtera-Mu Engkau senantiasa hadirkan di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga mereka juga senantiasa mau bersyukur atas kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan anugerah Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Ya Bapa di surga, kami mau berdoa untuk pembangunan konsistori, guest house, kantor gereja, dan gedungnya pendek yang saat ini tengah berlangsung. Tuhan memberkati jemaat Tuhan, Tuhan memberkati panitia-panitia, memberkati semua mereka yang mau melibatkan diri di dalam pembangunan ini, ya Bapa di surga. Engkau kiranya memberkati sehingga kami boleh bersama-sama bergandengan tangan untuk boleh menyelesaikan pembangunan ini. Memberkati juga para simpatisan yang juga boleh turut serta memberikan sumbangan materi untuk pembangunan di tengah-tengah jemaat kami. Ya Bapa di surga, kami mau berdoa bagi para pencari kerja di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Tuhan, banyak saudara-saudara kami yang terkena PHK, banyak saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan. Karena itu kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, kami mohon pengasihan-Mu menolong kami, membukakan jalan agar saudara-saudara kami yang saat ini tidak mendapatkan pekerjaan, oleh pertolongan Tuhan, maka mereka boleh mendapatkan pekerjaan guna kelangsungan kehidupan di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga mereka. Ya Bapa di surga, kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini tengah mengikuti ibadah baik secara online maupun yang boleh datang ke rumah yang kudus bersama-sama kami memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati kami semua, ya Tuhan, di dalam seluruh keberadaan kehidupan kami, di dalam seluruh persoalan, permasalahan, bahkan pergumulan yang kami hadapi. Kiranya Tuhan memberkati kami, menguatkan kami, sehingga oleh pertolongan Tuhan kami boleh mampu tetap kuat, tetap bertahan, dan segala yang menjadi persoalan pergumulan kehidupan kami oleh tuntunan Roh Kudus kami dikuatkan. Ya Bapa di surga, masih banyak dalam hidup ini yang akan kami sampaikan dalam doa kepada-Mu. Namun karena keterbatasan kami untuk mengungkapkannya satu persatu, tetapi kami percaya bahwa Tuhan telah mendengarkan dan mengetahui akan kehendak kami masing-masing. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Apakah kami di kudus sana, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan pendirian saudara. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita dalam doa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urati majelis jemaat agar mengolah dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu, dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat, kami persilakan diibadah. Warta Jemaat Minggu 28 Februari 2021. Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPIB Immanuel Tarakan mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan selamat hari ulang tahun perkawinan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan keluarga yang nama-namanya tertera pada Warta Jemaat. Kiranya Tuhan sumber berkat senantiasa melimpahi kebahagiaan dan umur panjang. Untuk ibadah keluarga dan ibadah zakat tidak ada perubahan sama seperti yang ada dalam Warta Jemaat. Persiapan ibadah. Persiapan ibadah hari Minggu akan dilaksanakan pada hari Kamis pukul 18 WITA di GPIB Immanuel Tarakan. Seluruh presbiter, prokantor, organis, operator multimedia, dan operator sound system yang bertugas di Gereja Immanuel dan Martulia diharapkan hadir dalam persiapan tersebut. Pemberkatan perkawinan telah melaporkan diri untuk peneguhan dan pemberkatan perkawinan di GPIB Jemaat Immanuel Tarakan, warga Jemaat Sektor Martulia atas nama Bapak Nikolaus Joke dengan Ibu Tia Fani Titian Minggu. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Maret 2021 pukul 14 WITA bertempat di gedung GPIB Jemaat Immanuel Tarakan. Katekisasi pranikah dilaksanakan pada bulan Januari
Februari dan Maret tahun 2021. Untuk presbiter yang bertugas dalam ibadah adalah presbiter sektor Martulia. Pengumuman ini adalah yang kedua. Apabila sekiranya ada di antara warga jemaat yang mengajukan keberatan atas rencana peneguhan dan pemberkatan, dipersilakan untuk segera melaporkannya kepada Majelis Jemaat GPIB Immanuel Tarakan. Berita kelahiran. Telah lahir seorang anak perempuan, anak kedua dari keluarga Kamu Hoa, warga jemaat sektor Martulia, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 pukul 7.25 WITA di klinik Karsa dan diberi nama Alessa Elzahra Natania Kamu. Majelis jemaat dan warga jemaat mengucapkan banyak selamat kepada keluarga dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati anak terkasih. Panitia Pembangunan Gedung Konsistori, Guest House dan Ruang Kelas Yapendi GPIB diinformasikan kepada warga jemaat yang berkeinginan atau berkenan untuk membantu panitia pembangunan dalam hal material bangunan berupa semen, pasir, batu koral ukuran 2,1 dapat langsung menghubungi nomor yang tertera dalam warta jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu dan maknailah hidup kita sebagai pribadi dan persekutuan yang bersaksi dan memuliakan namanya serta menjadi berkat bagi sesama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.